Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasyati Wirono di channel Cerdas Bisnis dan Properti. Hari ini saya kedatangan tamu cantik, Ibu Mona Aprita. Ibu Mona Aprita ini adalah salah satu agen properti di Income Realty. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Bu Mona memulai karirnya, kemudian juga ada hambatan-hambatan apa, terus kemudian juga tips-tips Bu Mona untuk sukses di industri property agent atau broker properti. Kemudian bagaimana strategi bertahan Ibu Mona di era pandemi ini, dan pesan-pesan untuk teman-teman yang baru memulai bisnis di industri broker properti. Nah, sebelumnya jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya, komen di bawah untuk ide konten ke depan yang bisa kami bahas di channel Cerdas Bisnis dan Properti. Nah, langsung saya sapa nih Bu Mona Aprita, apa kabar? Baik Bu. Ya, jadi Bu Mona ini salah satu agen milenial di kantor Income Realty. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana Bu Mona awal-awal memulai karir di bisnis ini, kok akhirnya jatuh cinta di bidang broker properti. Nah, ceritakan dong Bu Mona, gimana sih awalnya? Awalnya itu kan Mona kenapa bisa kerja di sini? Dulu kan Mona pulang ke gym tuh, ceritanya sore-sore duduk makan. Tante Mona, Mon mau kerja dah? Apa? Tante Mona, kerja di properti. Oh iya, mau coba datanglah besok. Ya, Mona datang besok. Nah, pas datang, pemikiran Mona itu, properti itu tau nggak apa Bu? Alat-alat rumah tangga, lemari atau furniture yang lain lah gitu kan. Cuman properti, ternyata properti itu pas Mona nyampe sini, ternyata properti itu tuh kayak rumah, ruko, tanah dan yang lain-lainnya. Oh gitu. Nah, kenapa Mona bisa suka kerja di sini? Mungkin kerjaannya sesuai apa yang Mona ingin nih. Kerja di lapangan, ketemu banyak orang, membuka pikiran Mona, wawasan Mona. Oh ternyata orang nih gini ya. Orang kaya tuh nggak ada yang sombong sih sebenarnya. Kalau udah kenal sih nyantai orang ini. Sering cerita, ngobrol, nggak nganggep orang yang di bawah dia tuh gimana gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, jadi intinya tiap hari ketemu orang baru, belajar sesuatu yang baru lah gitu ya. Di lapangan terus gitu ya, jadi sesuai dengan jiwanya Mona seperti itu. Nah, Bu Mona, kemudian apa yang membuat Bu Mona itu happy kok sampai dengan hari ini masih bertahan di industri ini? Kalau pas misalnya bisa ngebantuin klien dapetin rumah yang bagus, terus dapetin properti yang bagus untuk usaha gitu, gimana sih rasanya Bu Mona gitu? Rasanya itu puas aja sih kalau misalnya setelah closing kita tuh lepas beban kayak gitu di diri Mona. Kayak bukannya beban yang gimana ya, tapi tanggung jawab. Yes. Karena udah menuntaskan tugas Mona bantuin orang gitu aja sih. Kepuasan tersendiri ya. Ya. Nah, Bu Mona, ini kan begitu masuk Bu Mona 3 tahun yang lalu kan Bu Mona masih sangat muda ya, mungkin 23 tahun waktu itu ya. Nah, apa yang men-trigger Bu Mona kok Bu Mona rela mengambil pekerjaan yang sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang comfort ya. Kalau nggak jualan kan nggak menghasilkan, nggak gajian gitu. Kok Bu Mona nggak pilih tempat yang misalnya employee back office gitu? Apa yang men-trigger Bu Mona yang membuat Bu Mona kok pilih industri yang sebenarnya tidak nyaman gitu? Mona orangnya balik lagi nggak bertahan di kantor Bu. Yes. Jadi ini kerjaan yang menurut Mona enak bagi Mona. Ya. Ada di diri Mona yang kerjanya bisa ke sana ke sini, waktunya sih fleksibel. Bisa juga kita yang atur ataupun klien yang atur kita, misalnya minta jam segini, kita bisa juga jam segini, atau kita nggak bisa jam segini, klien bisa jam segini gitu. Oke. Jadi fleksibel tadi ya, waktu itu kebebasan waktu itu yang mahal. Nah, tapi Bu Mona kok kenapa nggak pilih pekerjaan yang ya udah 1 bulan gajian sekian gitu? Nah, kok Bu Mona tuh apa jiwa mudanya tertantang kah? Atau jiwa milenialnya itu tertantang kah gitu? Kalau Mona kerja kayak gitu berarti Mona nggak bebas Bu. Menurut Mona sih. Iya. Mona pasti
eh, di kantor terus, di depan komputer, yang menerima gajinya per bulan. Iya. Kalau di sini sih nggak kenal siapapun, bos ataupun Iya. siapa sama aja kayak gue ngobrol biasa aja gitu sih. Nggak ada kayak atas Ada sama batas bawahan gitu ya. senior. Kalau Iya. Mona di sini juga sama agen-agen senior sering ya Tukar pikiran. ya bercanda gitu aja. Jadi nggak ada hierarki yang kayak harus ya gue tuh bos, gue tuh bawahan gitu ya. Nah, Bu Mona, selama berkarir sebagai seorang property agent di industri real estate agent ini, Bu Mona pernah mengenerate penghasilan angka senilai berapa sih yang terbesar selama 3 tahun ini? 24 juta pernah dapat komisi. 24 juta pernah dapat komisi. Nah, itu durasinya, rentang waktunya tuh berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Itu dari apa? Dari follow up kah sampai dengan transaksi AJB? Dari follow up sampai transaksi AJB 1 bulan. 1 bulan. Modalnya berapa Bu Mona kalau boleh tahu? Yang Mona keluarkan berapa? Modalnya kurang lebih 500 ribu deh. 500.000. 500.000 dapat 24 juta. Wow, kalau kita bagiin itu berarti sekitar 4.800%. Wow, amazing ya. Jadi bisnis apa dengan modal segitu bisa dapat segitu dan dalam waktu 1 bulan saja. Nah, Bu Mona, selain materi ya pasti, apa sih yang Bu Mona rasakan betul perubahan di diri Bu Mona dengan berprofesi sebagai seorang broker properti? Tanggung jawab, waktunya, Mona on time. Kalau bisa, misalnya ini showing. Ya, Kalau bisa klien itu datang, Mona dulu yang datang sebelum klien. dan mungkin itu sebelumnya susah sekali dilakukan kali ya. Ya, karena kan pertama kita kerja harus ngatur waktu. Yes, Iya. betul. Disiplin. Dari misalnya klien itu ada yang mau showing pagi, Bu. Misalnya pagi jam 8. Jam 7. Wow. Jam 7. Itu ya bayangin aja bisa, berarti Mona harus ya pasti bangun subuh, mandi, terus jam 6 itu udah siap-siap. Pernah itu di rumah yang di mana ya, di jalan dekat Basuki Rahmat itu jam 7 pagi Wow. closing dari Bu. Itu nggak sia-sia. Luar biasa. Jadi tetap happy ya walaupun klien ya, karena memang kalau di industri real estate agent, di industri broker properti itu waktu begitu fleksibelnya. Begitu juga si klien, karena kesibukan kadang-kadang mereka minta jadwal showing itu ya sebisanya mereka gitu. Dan sebagai seorang property agent harus nolak nggak kalau dalam posisi seperti itu? Kalau misalnya waktunya nggak ketabrakan, Ya, nggak nolak sih. ya karena susah dapetin jadwal showing gitu ya. Iya, apalagi kan sebenarnya lebih sibuk tuh klien daripada kita. Yes, betul. Jadi kita sih sebenarnya sibuk juga, karena kan kita banyak juga showing sama klien. Tapi kan kita harus sebisa kita supaya kita nggak sibuk, gitu kan? Iya. Pinter-pinter ya. Pinter-pinter ngatur waktu, terus pinter sama klien, jadi bilang, oh ada kok Bu waktu kita temenin gitu kan. Padahal sebenarnya itu waktu mepet tapi dikejar terus gitu. Ya, luar biasa. Nah, Mona kan masih sangat muda ya. Dulu masuk kerja di industri broker properti 23 tahun. Ini 3 tahun berarti kan sekarang 26 tahun. Nah, apa sih motivasi Mona kok sedari muda pengen memulai karir di industri property agent yang notabene ini bukan industri yang comfort gitu ya? Apa sih yang memotivasi Mona? Yang memotivasi Mona sih pertama pasti mama, kedua diri Mona sendiri. Yes. Mona mau buktiin sama diri Mona bahwa Mona bisa. Pertama bisa bahagiain mama, kerja lebih baik, jadi orang yang lebih baik, dan pastinya sukses gitu. Oke. Ada goals apa nggak yang pengen kamu capai di tahun depan gitu? Setelah COVID ini, Yes. goalsnya ada. Goalsnya mau minimal tahun ini, tahun depan Mona udah punya rumah. Wah, amin. Amin, saya doakan ya tercapai. Nah, goals, ada dream gitu ya. Itu yang benar-benar men-trigger Mona untuk ngelakuin semua aktivitas hari-hari ya. Iya. Kalau nggak kerja ya goals Mona pasti nggak tercapai kan Bu. Makanya Mona harus bagaimanapun Mona harus kerja supaya Mona bisa apa yang Mona ingin tercapai. Makanya harus kerja
bangun pagi, on time, follow up klien, dan yang lain-lain semuanya Mona Iya. lakuin untuk sekarang demi menggapai goals Mona. Amin, pasti tercapai. Amin. Nah Mona, strateginya Mona sendiri kan tadi di COVID-19 ini, di era pandemi saat ini kan seorang agent tuh artinya harus punya kemampuan. Nah kemampuan apa aja sih yang saat ini Mona sedang lakukan, sedang bangun? Apa aja sih yang sedang dibangun saat ini? Mona sih ngiklanin marketplace. Ya, ke marketplace. Marketplace. Terus Mona juga mau kayak membranding diri, Yes. memperkenalkan diri Mona bahwa Mona nih property agent yang profesional yang bisa bantu Klien. klien. Oke, jadi branding, kemudian memperbaiki database lah ya, mungkin dirapiin segala macam, terus kemudian iklan-iklan di marketplace semua dirapiin seperti itu ya. Luar biasa sekali Mona, seorang milenial dan saat ini boleh dibilang dia sudah mandiri seperti itu. Nah, Mona terakhir nih pesan untuk para pengguna jasa Mona di dunia broker properti, mereka yang beli properti via Mona. Yang pastinya jangan ragu karena terutama Mona akan kerja semampu Mona, bertanggung jawab secara profesional, bantuin sampai terjual, tersewa sama Mona. Servis sampai pokoknya terima duit gitu ya. Si Iya. penjual terima duit, terus pembelinya juga dapat properti dengan legalitas yang aman seperti itu. Ada pesan dan pesan lagi untuk teman-teman milenial yang saat ini juga meniti karir sebagai seorang broker properti? Silakan. Pertama, lawan rasa malas kita terhadap diri kita sendiri. Kedua, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tiga, balik lagi, tidak ada kata terlambat, harus mencoba. Karena kalau tidak mencoba, tidak tahu apa yang dilihat, tapi hasilnya, tapi harus dirasakan, dikerjakan. Contohnya Mona aja, Mona terkadang berpikir gini, malu sama diri Mona sendiri. Kenapa Mona nggak dari dulu bisa jualan? Mungkin kalau Mona udah dari pas kuliah dulu atau masih sekolah dulu jualan, mungkin Mona udah kaya, jadi orang kaya. Tapi balik lagi Mona berpikir tidak ada kata terlambat. Terkadang Mona iri sama anak-anak yang sekarang yang umurnya di bawah Mona. Dia lebih bisa jualan daripada Mona. Contohnya aja kayak online shop. Yes. Dia bisa jualan baju dan yang lain-lain, itu uangnya banyak dapat. Nah, Mona berpikir, aduh kenapa aku nggak dari dulu kayak gitu? Kenapa baru sekarang aku bisa jualan properti? Tapi sekali jualan kan nilainya gede. Tapi balik lagi Mona berpikir gini, tidak ada kata terlambat untuk belajar, mencoba hal yang baru, belajar. Yes. Jadi milenial jangan males, kalahkan rasa malesnya, terus tidak ada kata terlambat, just start ya. Nah, luar biasa Bu Mona. Jadi ini adalah satu gambaran seorang milenial yang mandiri, seorang milenial yang betul-betul memikirkan prospek hidupnya ke depan, dan beliau memilih profesi sebagai seorang broker properti, seorang real estate agent. Terima kasih, akhirnya kita sampai di penghujung acara di Bincang Cerdas Bisnis dan Properti. Jadilah anak muda yang mandiri, jadilah anak muda yang bisa mengalahkan rasa malasnya, jadilah anak muda yang berani mencoba sesuatu agar tahu bagaimana rasanya gagal dan lebih dekat dengan berhasil. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya, komen untuk next konten video Cerdas Bisnis dan Properti. Terima kasih, salam hangat dari kami berdua, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.